Halo kelas 12, bertemu lagi dengan Bu AF dengan materi kita ya selanjutnya. Nah, materi kita hari ini adalah materi genetik dan replikasi DNA. Minggu lalu, materi genetik ini sudah disinggung sedikit oleh Pak IP, pengantar materi genetik dan gen. Gen itu sudah dibahas oleh Pak IP. Sekarang Ibu membahas materi genetik yang lainnya. Materi genetik atau substansi genetik. Ini ada kromosom, ya kromosom seperti kita ketahui. Kromosom yang ada pada kamu itu setengahnya dari ayah dan setengahnya dari ibu, ya. 50% dari ayah dan 50% dari ibu. Kemudian pembahasan kita yang berikutnya tentang DNA dan RNA. Dengan RNA dan dengan DNA kita bisa mengetahui saudara kandung atau orang tua kandung kita. Kemudian apa hubungan dari semuanya? Dengan kromosom, gen, dan DNA. Kemudian kita masuk keberadaan DNA atau bagaimana DNA itu bereplikasi. Baik, kita sekarang masuk ke materi genetik kromosom. Kromosom di dalam setiap sel, itu terdiri dari 23 pasang. Ya, jadi kalau kromosom yang normal itu terdiri dari 23 pasang. 23 pasang itu 22-nya autosom, makanya dilambangkan dengan AA begini ya. 22 pasangnya autosom dan kromosom yang ke-23 hanya sepasang itu monosom. Ya. Ini bisa XX dan bisa XY. Nah, ini dia. Kalau kromosom sel tubuh pria, jadi mau di sel kulit, mau di sel kecuali sel kelamin ya. Kalau sel kelamin berbeda lagi. Mau di sel kulit, mau di sel tulang, mau di sel manapun, asal sel tubuh itu kromosomnya pasti jumlahnya 23 pasang. 23 pasang ya. Jadi untuk pria ini X Y, pembedanya dan dengan wanita itu hanya di kromosom ke-23, yang pria XY, yang wanita XX. Nah, bagaimana proses mendapatkan memperoleh kromosom tubuh ini ya? Kromosom tubuh ini itu diambil dari 50% dari ayah dan 50% dari ibu. Nah, seluruh sel tubuh kita ini, mulai dari sel kulit, sel tulang, sel jantung dan lain sebagainya, sel otot dan lain sebagainya, itu terdiri dari 23 pasang. Kecuali kromosom kelamin. Kalau kromosom kelamin ini hanya berjumlah 23, tidak 23 pasang. Ya. Ini hanya terdiri dari 22 kromosom sel tubuh tanpa pasangannya, ya, tanpa alelnya, tambah X. 22 kromosom tubuh tanpa pasangan dan Y. Ya. Jadi ini jumlahnya 23 karena 23 dari ayah, 23 dari ibu. Nah, kepada anaknya menjadi 23 pasang karena ini akan berpasangan masing-masing. Nah, jadi pada sel sperma, jadi kromosom seks ya, kromosom seks itu hanya berjumlah 23, sedangkan kromosom tubuh itu berjumlah 23 pasang. Kromosom tubuh 23 pasang, kromosom seks 23. Karena kromosom seks ini akan menyatu dengan ayah dan ibu sehingga membentuk kromosom anaknya 23 pasang. Nah, jadi sperma itu terdiri dari dua jenis kromosom di dalamnya. Jadi ada yang sperma yang berkromosom X dan ada sperma yang berkromosom Y. Sedangkan sel telur ini hanya satu jenis kromosom, ya, kromosom X saja. Jadi ketika kromosom X membuahi sel telur itu akan menjadi anak perempuan, ya. Itu akan menjadi anak perempuan. Sedangkan kromosom Y yang membuahi sel telur ini akan menjadi anak laki-laki. Jadi terkadang tidak adil bagi kita yang bersuku bermarga atau patrilinear yang menyalahkan istrinya ketika dia tidak punya penerus atau laki-laki. Karena yang salah bukan istrinya, yang salah adalah bapaknya. Kenapa dikasih X, kenapa tidak Y, begitu ya. Jadi penentu anak itu laki-laki dan perempuan bukan ibu tapi sperma ayah. Baik, itu dia aplikasi kromosom itu kita bayangkan itu di dalam tubuh kita, di mana letaknya dan bagaimana aplikasinya di dalam tubuh kita. Nah, kita sekarang masuk ke struktur dari kromosom. Kromosom itu bentuknya seperti benang-benang halus atau kumpulan benang yang berfungsi sebagai pembawa atau penyimpan informasi genetik. Ya, jadi di dalamnya sudah ada informasi genetik kita. Jadi seperti yang bilang tadi bahwa kromosom dalam tubuh kita ini setengah dari ayah dan setengah dari ibu. Nah, kalau kita lihat dari bentuknya, nah ini kromosom, ya. Nah, ini dia seperti benang-benang yang berpilih-pilih di dalamnya ya. Oke, ini namanya kromatid, kemudian ini namanya sentrosom atau sentromer. Kemudian ada yang bagian lengan pendeknya, ada bagian yang lengan panjangnya. Ini dinamakan kromatid.
Oke. Nah, ini dia kromosom pria dan kromosom wanita. Secara umum kromosom pria dan wanita itu sama kecuali kromosom yang nomor 23. Jadi di dalam genetika jika terjadi kesalahan-kesalahan dalam kromosom, ada istilah kromosom nomor berapa. Seperti misalnya kalau sindrom Down itu terjadi kesalahan di kromosom 21. Oke, jadi kalau terjadi kecacatan apa pasti ada kesalahan di kromosom ini. Mereka kan tanya, ini kromosom nomor berapa ya? Apa yang terjadi pada kromosom nomor sekian? Itu yang menyebabkan kecacatan atau ketidaknormalan pada manusia. Jadi biasanya kalau terjadi kesalahan dalam penyatuan atau penggabungan kromosom ayah dan ibu ini akan menimbulkan kecacatan. Baik, itu tadi tentang kromosom. Jadi sudah jelas tentang kromosom. Nah, sekarang kita masuk tentang DNA. DNA ini sangat penting sekali ya, karena DNA ini kita bisa mengetahui ayah kita yang kandung, bahkan sepupu kita. Ya, jadi kalau misalnya terjadi kecelakaan pesawat, kita tidak bisa mengidentifikasi ini mayat siapa, ini tangan siapa. Jadi mengidentifikasinya dengan mendatangkan saudara kandung, mungkin sepupu, orang tua, dan lain sebagainya. Jadi akan terlihat ada persamaan urutan DNA-nya jika mereka memiliki hubungan kekerabatan. Nah, DNA itu sendiri singkatan dari deoksiribonukleik asid. Ya, DNA itu adalah asam nukleat yang menyusun gen dan berada pada inti sel. Seperti kromosom tadi berada pada inti sel. DNA ini berisi informasi genetik dari makhluk hidup dan beberapa jenis virus. Jadi semua makhluk hidup itu punya DNA. Semua makhluk hidup itu punya DNA dan kromosom kecuali virus. Virus ini ada dia punya DNA saja, ada dia punya RNA. Ya, jadi tidak semua virus punya DNA, hanya beberapa virus saja. Jadi kita lihat strukturnya. DNA itu dia rantai ganda. Rantai ganda ini apa? Dia itu seperti pita yang berpilin. Pita yang berpilin seperti ini yang disebut dengan double helix. Ya. Nah, jika kita buka pilinannya dengan seperti ini. Nah, rantai DNA itu ada ujung 5, 3. Nah, kebalikannya pasangannya pasti ujung 3, 5. Ya. Jika rantai DNA itu jika dilepas ini pilinannya, ini berpilin double helix. Jadi kita buka, kemudian akan kita lihat strukturnya. Nah, jadi ini terdiri dari 2 pita setelah dibuka double helixnya. Nah, jadi pita pertama itu rantai ke-5, 3. Pasangannya itu pasti rantai 3, 5. Nah, pita ini tersusun dari fosfat dan gula, gitu ya. Ini terdiri dari fosfat dan gula. Nah, kemudian ini pitanya. Kemudian di tengah ini ada ikatan. Ini yang disebut dengan basa nitrogen. Basa nitrogen itu apa? Basa nitrogen itu terdiri dari 2, basa purin dan basa pirimidin. Basa purin itu terdiri dari 2 jenis, adenin dan guanin. Sedangkan basa pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Ini kita khusus untuk DNA saja. Nanti kalau ada pada RNA ini ada namanya urasil. Ya, jadi basa purin pada DNA itu adenin, guanin, sedangkan basa pirimidinnya sitosin dan timin. Adenin ini akan selalu berpasangan dengan timin, sedangkan guanin akan berpasangan dengan sitosin. Oke. Jadi ingat, adenin dengan lambang A ini akan berpasangan dengan timin B, sedangkan guanin akan berpasangan dengan C atau sitosin. Nah, jadi basa purin akan berpasangan dengan basa pirimidin. Nah, jadi ikatan ini yang di tengah ini adalah basa nitrogen, sedangkan pitanya ini terdiri dari fosfat dan gula. Gulanya di sini namanya gula deoksiribosa, makanya dinamakan DNA karena deoksiribosa nukleik asid. Nah, untuk basa nitrogen A pasti berpasangan dengan timin. Nah, kemudian ikatannya ini rantai 2, sedangkan guanin dan sitosin ini rantai 3, ikatan rantai 3. Nah, ketika nanti ketemu dengan sitosin ini biasalah untuk bahasa Inggris dengan mereka menyebutkan dengan sitosin dengan lambang C. Tapi kalau di Indonesia ini ada beberapa buku yang memakai kata sitosin, jadi lambangnya S. Jadi tidak ada salah dengan itu. Sitosin itu bahasa Inggrisnya, sitosin mereka melambangkan dengan S juga tidak salah. Itu untuk bahasa Indonesianya. Jadi ketika ini berikatan ya, A dengan T, G dengan C, begitu semuanya berikatan. Jadi G dengan C rantai 3 ikatannya, sedangkan A dan T atau adenin dan timin ini rantai 2. Jadi ini adalah struktur dari DNA. Pertama dia double helix, kedua dia jika dibuka double helixnya ini terdiri dari 2 rantai, rantai 53 dan rantai 35. Nah, kita ini terdiri dari fosfat dan gula. Kemudian di tengah ini ada ikatan basa nitrogen yang terdiri dari basa purin dan basa pirimidin. Nah, ikatan nitrogennya untuk guanin dan sitosin ini ikatan nitrogen rantai 3, sedangkan untuk adenin dan timin ini rantai 2. Baik.
ada istilah nukleotida. Nukleotida ini terdiri dari satu fosfat, satu gula deoksiribosa, dan satu basa nitrogen. Terserah basa nitrogennya apa. Baik, jadi satu nukleotida itu terdiri dari satu fosfat, ya, ini satu fosfat, satu gula, dan satu basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ini terserah apa. Nah, pertanyaannya, untuk tugas kamu buat gambarkan atau skema 10 pasang nukleotida, ya, 10 pasang nukleotida. Buat gambarnya susunan dari DNA yang memiliki 10 pasang nukleotida. Itu tugas kamu. Baik, kita lanjut. Nah, setelah DNA ini ada namanya RNA. RNA ini singkatan dari ribonukleik asid. Jadi untuk virus corona, nah ini dia punya asam nukleat RNA. Ya, dia punya asam nukleat RNA. Biasanya semua virus itu parasit ya. Semua virus itu berbeda. Cuman virus yang berasam nukleat RNA, ada dua jenis virus yang berasam nukleat RNA dan virus berasam nukleat DNA. Yang RNA biasanya lebih ganas dan mematikan dibandingkan yang DNA. Nah, untuk COVID-19 itu asam nukleatnya adalah RNA. Nah, apa itu RNA? RNA adalah rangkaian asam nukleat atau nukleotida yang merupakan hasil transkripsi dari rantai DNA. Jadi tidak berlaku untuk virus ya, ini untuk non-virus secara umum. Nah, biasanya RNA ini lebih pendek dari DNA dan karena dia hanya dicetak sesuai dengan permintaan supply and demand. Kemudian biasanya ini rantainya tunggal ya. Tadi kalau DNA itu dia double helix, sedangkan RNA ini rantai tunggal. Baik, bagaimana strukturnya? Nah, ini dia strukturnya. Ya, ini dia strukturnya, dia rantai tunggal, tidak ada pasangannya. Nah, sama halnya dengan DNA. Di sini dia punya adenin, guanin, sitosin, tapi timin tidak ada. Timin itu digantikan dengan urasil. Ya sama, jadi dia punya fosfat, punya gula ribosa, beda gulanya. Tadi kalau DNA gulanya deoksiribosa, sedangkan di sini gulanya gula ribosa. Dan basa nitrogennya itu terdiri dari adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Adenin ini akan berpasangan dengan urasil, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Ada 3 jenis RNA. Yang pertama messenger RNA, ini tugasnya membawa pesan, ya, membawa pesan dari cetakan DNA. Kemudian tRNA ini membawa kode genetik berdasarkan DNA. Kemudian ribosom rRNA ini adalah tempat terjadinya sintesis protein. Jadi RNA itu ada 3 jenis, mRNA, ya, mRNA atau messenger RNA, tRNA atau transfer RNA, dan rRNA. Jadi ada 3 jenis RNA di dalam tubuh manusia. Nah, ini dia ya. Jadi kalau tadi RNA dia rantai tunggal hanya sendiri. Oke. Kalau DNA dia rantai ganda atau double helix, dua pitanya. Kemudian dari segi basa nitrogennya, ini sitosin sama, guanin sama, adenin sama. Nah, urasil ini digantikan dengan timin kalau di DNA ya. Di RNA namanya urasil, sedangkan di DNA namanya timin. Baik. Dari sini dapat perbedaannya. Pertama dari struktur, kalau DNA ini rantai ganda, sedangkan RNA rantai pendek tunggal. Dan ini panjang sekali ya. Ini bisa bolak-balik matahari, kalau dipanjangin bisa bolak-balik matahari kita dari bumi ke matahari ya. Bisa panjangnya. Coba kamu lihat nanti berapa kilometer panjangnya jika rangkaian DNA ini dipanjangkan. Kemudian letaknya di inti sel. Kemudian kalau di sini di sitoplasma ya. Letaknya di sitoplasma, berarti di luar inti sel tapi masih di dalam sel. Gulanya deoksiribosa dan itu RNA gulanya ribosa. Kemudian bahasanya bedanya hanya DNA timin, sedangkan pada RNA itu urasil. Kemudian fungsinya ini sebagai materi genetik, sedangkan ini hanya sebagai sintesis protein pada makhluk hidup kecuali virus tadi. Kemudian kadarnya tetap, jadi sampai dari lahir sampai mati ini tetap kadarnya, sedangkan ini berubah-ubah sesuai dengan aktivitas dari sintesis protein atau dengan kebutuhannya. Kemudian keberadaannya ini permanen, sedangkan ini kalau sudah tidak dibutuhkan lagi dia akan terurai. Itu dia beda RNA dan DNA. Minggu lalu Pak Ipe sudah menjelaskan tentang gen. Hari ini gen itu adalah pembawa materi genetik, isinya materi genetik juga. Kemudian kromosom juga isinya materi genetik. DNA juga isinya materi genetik. Dari yang mana sebenarnya isinya dari materi genetik kita ini? Banyak kali ya, ada gen, ada kromosom, ada DNA. Jadi bagaimana hubungan antara kromosom, gen, dan DNA? Kenapa semuanya membawa materi genetik? Baik, untuk jawabannya kita lihat cuplikan yang berikut. Within the typical body cell of an organism is a set of chromosomes, and in humans there are 46 chromosomes. We get 23 from the mother and 23 from the father.
Now, what this means is that kromosom every itu single setengah one dari chromosome ayah from the dan mother's side, setengah it dari matches ibu. with one chromosome from the father's side. This gives you 23 homologous pairs of chromosomes. As for the Ini chromosomes adalah kromosom themselves, yang satu the homolog ya, chromosomes are yang just satu dari highly ayah dan satu organized dari ibu structures. tadi. And in these organized structures are Nah, di tight dalam bodies of kromosom DNA. And ada, that's kan because tadi ada DNA gulungan is a benang really nih. large molecule. Benang tadi As for the DNA itu itself, adalah you can see that it DNA. has the shape Ya, of a di double dalam helix. kromosom A double helix is like ada a ladder that's DNA yang twisted, double and the lines of helix those ladders ya, are made of something called base yang pairs. terdiri dari As for the nukleotida bases tadi. themselves, we get 4 types of bases. Ada basa nitrogennya ya, T for thymine, adenin, G for guanin, guanine, timid, and C for guanin dan Notice that in the structure of DNA, A only ever goes with T. ini dia basa and G nitrogen yang di goes with tengah C. ini ya. Now, as for how genes fit into all this, genes are actually just specific Nah, bits of di mana DNA letaknya? that Ini tadi code kromosom, di dalam kromosom ada So this DNA. bit of DNA here Ini di mana? is the Nah, color. ada bagian Blue DNA box. yang And on the mengkode, other homologous chromosome, yang other mengkode dari matching chromosome, that same section, ini misalnya untuk gen could be something for say, warna mata ya. catch. For this to Untuk be pasangannya juga something pada else, nomor it's segini, like pada that. DNA ini So juga you see what different warna forms mata. of Jadi ini pasangan homolog namanya, sama-sama mengkode So this warna would be mata. the Pasangannya ini. and this would be the Ya, allele jadi of ini warna mata dari ayah, the only warna mata dari difference ibu. between the Nah, two. hasilnya bagaimana pada For the anak-anaknya? most part, the Itu order of bases are akan actually the terlihat same. pada There's only a slight difference turunannya. in the order Ya. of those bases. Jadi itu tadi beda DNA, kromosom, gen dan DNA. Di dalam kromosom yang jumlahnya 23 itu terdapat DNA ya yang seperti benang itu. Jadi kan kromosom tadi adalah seperti kumpulan benang ya. Nah, benang yang berpilih dalam kromosom itu adalah DNA. Nah, DNA itu, rangkaian DNA itu ada yang dari kode sekian sampai kode sekian. Pada DNA ini adalah mengkode gen. Salah satunya contohnya tadi mengkode gen warna mata pada ayah dan warna mata pada ibu. Nah, hasil anak-anaknya seperti apa? Itu akan terlihat kemungkinan-kemungkinannya. Baik, itu dia hubungan gen, kromosom, dan DNA. Sekarang kita masuk pada replikasi DNA. Replikasi DNA atau penggandaan DNA. Jadi ketika kita terluka, misalnya tersayat, nah untuk menyembuhkan luka itu sel akan membelah diri sehingga luka itu tertutup atau bersambung. Nah, sebelum sel itu membelah, karena di setiap sel pasti ada DNA. Nah, sebelum sel itu membelah, DNA-nya dulu yang mengganda. Karena di dalam inti sel pasti ada kromosom dan pasti ada DNA. DNA-nya dulu membelah, kemudian kromosomnya membelah, baru selnya yang membelah. Jadi itu urutannya. Jadi sebelum sel membelah harus DNA dulu yang membelah. Karena di setiap sel ada DNA. Itulah disebut dengan replikasi DNA. Nah, untuk replikasi DNA ini ada beberapa enzim yang berperan dalam replikasi atau penggandaan DNA, yaitu helikase ini berguna sebagai enzim yang membuka double helixnya, kemudian polimerase ini bertugas untuk menyambungkan pasangan-pasangan dari DNA itu, sedangkan ligase ini berperan sebagai lem. Ketika sudah terbentuk pasangannya dia akan melem supaya bersambung dengan baik. Nah, menurut para ahli, replikasi DNA itu ada 3 cara ya. Ini masih hipotesis. Yang pertama semi konservatif, yang kedua konservatif, yang ketiga dispersif. Ya. Nah, ini hanya masih teoritis. Jadi yang paling masuk akal itu cara semi konservatif ini yang akan Ibu jelaskan. Jelas dulu. Kamu buat gambar yang konservatif dan dispersif. Karena semi konservatif itu sudah dijelaskan di sini. Karena ini yang lebih masuk akal menurut para ahli, makanya ini yang menurut para ahli mereka beranggapan seperti inilah replikasi DNA. Nah, ini dia jalur DNA tadi yang pertama rantai ganda ini dibuka dulu oleh si helikase. Helikase ini ya, ini kan menyatu nih, jadi dibukanya di guntingnya dibukanya. Nah, ini rantai 35 dan ini yang di bawah rantai 53 ya. Ini rantai 35, sedangkan di bawahnya rantai 53. Nah, rantai 53 akan terbentuk pasangannya rantai 53. Nah, ini yang disebut dengan leading strand ya, leading strand. Nah, yang menyatukan ini adalah DNA polimerase. Kemudian yang di bawah rantai 53 maka akan terbentuk pasangannya 35. Yang ini dinamakan ini berfragmen-fragmen ya, berfragmen-fragmen karena sebenarnya jalan replikasi DNA itu hanya 53. Sedangkan di sini bagaimana dia jadi 53? Karena induknya atau cetakannya itu 53, nggak mungkin di sini 53 yang terbentuk 53 juga enggak. Jadi replikasi DNA tetap berjalan dari 5 ke 3 begini.
Nanti kita lihat cuplikannya. Oke, jadi replikasi DNA adalah penggandaan DNA dari satu DNA akan mengganda menjadi dua DNA yang baru. Oke, kita lihat cuplikan yang berikut ini tentang replikasi DNA. DNA merupakan molekul yang terdiri dari dua untaian saling berpilin dan berputar-putar satu sama lain dalam bentuk heliks ganda. Tiap helainya terbuat dari 4 basa kimia yang berurutan dan diwakili oleh huruf A, C, G, dan T. Kedua untaian tersebut saling melengkapi satu sama lain. Artinya, dimanapun ada T dalam satu untaian, pasti ada huruf A pada untaian yang berlawanan. Dan dimanapun ada C, pasti ada G di untaian lainnya. Setiap helai DNA memiliki ujung 5 aksen dan 3 aksen yang merupakan nama lain dari untaian atas. Tiap helainya menuju ke arah saling berlawanan. Sehingga lawan dari untaian atas yaitu ujung 3 aksen dan 5 aksen yang merupakan nama lain dari untaian bawah. Itulah yang dapat menentukannya. Bagaimana setiap untaian DNA dapat direplikasikan? Langkah pertama dalam replikasi DNA yaitu memisahkan dua untaian. Proses ini dinamakan unzip atau nama lain membuka resleting yang dilakukan oleh enzim helikase. Hasilnya dapat berupa bentuk di bagian dalam yang dinamakan dengan garpu replikasi. Helai yang berpisah masing-masing menyediakan template untuk membuat untaian DNA baru. Setelah tiap helainya berpisah, tiba-tiba datanglah enzim primase mengikat untaian DNA bagian atas untuk memulai prosesnya dengan cara menarik nukleotida RNA dari luar ke dalam untuk dicocok-cocokkan seperti puzzle. Enzim ini sebagian kecil membuat helaian RNA untuk mengikat sebagian untaian DNA bagian atas yang disebut primer. Bagian tersebut merupakan pusat awal dalam pembentukan untaian DNA baru. Kemudian, tiba-tiba datanglah enzim DNA polimerase untuk mengikat primer yang akan membuat untaian DNA baru. Enzim DNA polimerase hanya bisa menambahkan nukleotida DNA ke satu arah dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Untaian DNA baru ini disebut leading strand atau untaian paling maju yang dibuat secara terus-menerus. Enzim DNA polimerase berfungsi menambahkan nukleotida satu persatu ke arah 5 aksen sampai ke arah 3 aksen. Sedangkan pada bagian daerah lain di untaian bawah terdapat lagging strand atau untaian yang tertinggal sehingga tidak dapat membuat secara terus-menerus seperti untaian di bagian atas. Karena tiap untaian berjalan ke arah yang berlawanan, untaian di bawah ini hanya dihinggapi enzim DNA polimerase sebagai pembuat untaian DNA dalam serangkaian kecil saja yang disebut fragmen Okazaki. Setiap dari fragmen tersebut dimulai dengan pembentukan RNA primer oleh enzim primase. Kemudian, enzim DNA polimerase akan menambahkan nukleotida DNA dari luar mengikat DNA induk bagian bawah dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Selanjutnya, enzim primase akan menambahkan RNA primer kembali dengan jarak yang lebih jauh di daerah lagging strand. Kemudian, fragmen Okazaki dibuat lagi oleh enzim DNA polimerase dan kemudian prosesnya diulangi lagi seperti tadi. Setelah DNA baru terbuat, enzim eksonuklase akan menghilangkan semua RNA primer di kedua DNA yang terbuat. Setelah itu dilanjutkan lagi oleh enzim DNA polimerase untuk mengisi celah kosong yang tertinggal. Terakhir, enzim DNA ligase menyegel tiap-tiap fragmen DNA yang terbuat di kedua DNA yang membentuk heliks ganda secara terus-menerus. Replikasi DNA digambarkan sebagai semi-konservatif karena setiap molekul DNA terdiri dari satu untaian lama yang dilestarikan dengan satu untaian baru. Oke, jadi dari keterangan tadi dibuka dulu rantai DNA tadi, kemudian oleh oleh enzim helikase, kemudian replikasinya atau penggandaannya kalau untuk rantai 35 ini akan gampang dia akan terjadi karena replikasi DNA itu berjalan dari 5 ke 3. Oke. Tapi ini yang disebut dengan leading strand atau yang duluan. Kemudian tapi untuk yang rantai 5 3 replikasi tidak berjalan dari 3 ke 5 tapi tetap dari 5 ke 3. Bagaimana caranya? Dia berjalan seperti ini. Jadi dia berfragmen-fragmen. Jadi tetap jalannya 5 3 ini yang disebut dengan lagging strand ya. Jadi ini akan disempurnakan. Jadi dulu akan duluan selesainya rantai 35 ini mendapatkan pasangannya daripada rantai 5 3. Demikian hari ini untuk materi genetik dan replikasi DNA. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam semangat.